Lalu pertanyaan, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Naam. Jikalau tidak ikhtiar menjemput rezeki, akankah rezeki tetap akan datang? Terserah Allah Ta'ala. Mungkin bisa datang, bisa tidak. Ada seorang sufi dengan keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah, tetapi kesalahannya tidak perlu usaha. Lalu juga datang sendiri. Dia naik ke atas pohon, berniat, saya akan beribadah pada Allah di atas pohon ini, nggak akan turun. Saya akan hidup. Saya yakin Allah akan kasih. Kejadiannya kalau nggak salah di dekat kalian, masih di Pulau Jawa sini. Kalau tidak ada makanan dia puasa, kalau dia lapar dia makan daun-daun di pohon tersebut dan sebagainya. Lama-lama terkenal di masyarakat. Masyarakat berdatangan pengen lihat mana yang katanya nggak pernah turun dari pohon. Ada yang lempar roti, ada yang lempar aqua, ada yang hidup. Tapi bukan berarti benar ya. Cuma hidup dia. Jadi orang berdatangan kayak melihat kebun binatang gitu, monyet. Kasih kacang, kasih roti, ya dimakan sama dia. Nggak tahu mandinya bagaimana, wudunya bagaimana. Barakallahu fikum. Tetapi yang saya maksud adalah bisa saja Allah kasih dengan satu cara yang Allah kehendaki. Bisa juga Allah biarkan dia sampai kelaparan, sampai mati. Salah sendiri, kenapa nggak usaha? Semua itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang berusaha berikhtiar dan yang tidak berusaha adalah yang lebih benar, lebih syar'i, dapat pahala adalah yang ikhtiar. Yang tidak ikhtiar yang salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebarlah di muka bumi dan carilah fadilah Allah. Disuruh untuk cari fadilah, mencari rezeki. Di sebagian tempat cari rezekinya gampang sehingga orangnya santai-santai. Di sebagian lain susah, maka orangnya bangun sebelum subuh, pulang setelah jam 12 malam. Saking susahnya. Tapi di bagian daerah santai. Loh, kamu gak cari kerja? Ya kalau lapar sih cari ikan. Pasti dapat banyak, ikan di sini banyak. Datang situ, balik lagi bawa banyak ikan. Separuh dijual, separuh dimakan. Yang dijual untuk beli berasnya, makan. Yo, hidupnya Masya Allah. Kalau saja dia syukuri itu, dia akan bisa memiliki waktu untuk talabul ilmi wal ibadah, banyak waktunya. Karena gampang sekali cari maisha. Sedangkan di beberapa tempat, wah gampang cari ikan. Mau cari ikan ada 100 nelayan di situ yang nyari. Rebutan. Jadi, harus ke tengah. Ke tengah harus punya modal, harus punya kapal. Sulit. Berebut. Barakallahu fiikum. Sehingga semuanya Allah yang menakdirkan. Dalam menyebut rezeki, pertanyaan berikutnya masih orang yang sama. Apakah berusaha secara maksimal, fokus pada agama sedikit saja, atau sebaliknya? Sebaliknya, fokus pada talabul ilmi wal amal bihi, cari maisha sekedarnya saja. Jangan sampai dikorbankan talabul ilmi wal amal bihi. Sehingga anaknya Harun ar-Rasyid, seorang kaya tentunya, karena anaknya raja, diberi berlian besar untuk kehidupannya, dia pergi untuk mencari ilmu, hilang. Orang tuanya tidak ketemu lagi. Dan ini dikisahkan di dalam Ghuraba Minal Mu'minin oleh Imam Al-Ajurri. Ghuraba Minal Mu'minin. Ternyata suatu saat ketika Harun ar-Rasyid dengan rombongannya lewat di satu daerah, ada orang yang membawa berlian tadi sambil diginikan. Ya Khalifah, ya Khalifah. Stop. Itu punya anakku.
Iya, aku diberi wasiat pesan untuk berikannya kepadamu. Dipanggil orang ini ke rumah, coba ceritakan tentang anak aku. Ternyata sudah meninggal anaknya. Diceritakan bahwa dia tinggal di dekat kampungku dan dia dalam keadaan tidak memiliki apapun di rumahnya kecuali bejana untuk wudhunya dan hamparan untuk tidur dan sholatnya. Dia belajar kepada masyayikh ulama di sini. Sampai suatu saat, bukan suatu saat, dari awal dia sudah mencari pekerjaan ke pasar. Maka bertemu aku, kata yang orang tadi. Aku katakan, berapa kamu mau dibayar? Terserah. Yang penting bisa untuk aku hidup 1 pekan. Kalau gitu aku berikan 7 danik. Seorang untuk makan sehari cukup 1 danik. Mata uangnya danik. Maka dia bekerja. Setiap hari Sabtu dia kerja. Setelah itu 7 danik ini dipakai untuk hidup sepekan sambil belajar. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Habis 7 danik, 1 kerja lagi. Jadi 1 hari kerja, 7 hari belajar. Atau 1 hari kerja, 6 hari belajar. Talabul ilmi. Sampai ketika akan wafatnya dia berpesan, ini kafanku, ini begini dan ini tolong kembalikan ke khalifah. Setelah itu baru mereka tahu kalau itu adalah anaknya khalifah. Asyahid barakallahu fikum adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang kau punya, cari akhirat. Jangan lupakan apa yang kamu butuhkan di dunia. Jadi sekedar jangan lupa kamu perlu makan, perlu maisha. Itu saja. Barakallahu fikum. Seumpama kita memiliki uang yang cukup untuk menunaikan umrah, kan tetapi saudara-saudara kandung kita kekurangan dalam mencukupi keluarga. Contoh membayar pondok yang tertunda, mana yang dahulukan? Wallahu a'lam. Barakallahu. Kaitannya, apakah umrah yang kamu maksud adalah umrah pertamamu, yang berarti itu umrah wajib? Umrah dan haji itu sama hukumnya, wajib sekali seumur hidup. Maka itu adalah kewajibanmu. Kalau itu kewajibanmu yang itu sunnah, utamakan kewajiban. Tetapi kalau sebaliknya, justru umrahnya umrah yang kedua, ketiga dan sebagainya berarti sudah sunnah, maka pentingkan apa yang lebih penting. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah dalil tentang orang-orang yang menolak agama Allah dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Apa pertanyaannya? Apakah dalil tentang orang-orang yang menolak agama Allah dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Apa hukum bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Menentang apa menantang? Kalau menantang hukumnya kafir. Kalau menentang hukumnya dosa. Barakallahu fikum. Apakah boleh membantu menjualkan rumah yang di dalamnya ada anjingnya? Yang nggak ada kaitannya. Yang dijual rumahnya nggak ada apa urusannya dengan anjingnya. Barakallahu fikum. Tidak mengapa. Kalau kamu bertanya tentang yang model seperti ini, harusnya sesuatu yang nempel di rumah itu. Sesuatu yang nempel di rumah tersebut. Kalau anjing kan lepas.
Kita jual rumah, anjingnya dibuang, bisa itu mah. Gampang sekali. Tapi bagaimana jual rumah yang di dalam atau di luarnya, di temboknya itu tertempel ukiran salib misalnya. Nah, itu baru bertanya. Maka kita akan jawab, ma yajuzu taba'an, ma la yajuzu istiqlalan. Dibolehkan apa yang sifatnya tabi', ngikut, walaupun tidak boleh kalau sifatnya menyendiri. Jadi kalau jual salibnya, tidak boleh. Tapi kalau jual rumah, nempel di situ salibnya atau terukir. Kalau nempel gampang dibuang juga. Terukir padanya. Maka ini taba'an namanya. Yajuzu taba'an. Dibolehkan kalau itu ngikut. Yang dijual rumahnya, itu ngikut saja. Silahkan kalian hapus, silahkan kalian ratakan, itu urusan pembeli. Yajuzu taba'an ma la yajuz istiqlalan. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, minta bimbingannya. Jika seorang berdoa terus-menerus dengan harapan yang besar, namun doa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, apakah kita berhenti berdoa atau berdoa saja tanpa rasa harapan yang berlebihan? Barakallahu fikum. Kamu berkata dengan kalimat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Berarti kamu itu menuntut waktu. Barangkali besok dikabulkan. Atau lusa dikabulkan. Semua doa bisa dikabulkan kecuali orang yang terburu-buru. Siapa yang orang terburu-buru ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang berkata saya sudah doa tapi nggak dikabulkan. Itu terburu-buru namanya. Sebab kamu bilang tidak dikabulkan kan sekarang. Barangkali besok atau lusa dikabulkan. Barangkali Allah berikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Barangkali Allah akan berikan sesuatu yang lebih besar, lebih bermanfaat dari apa yang kamu minta. Misalnya, kamu minta sepeda, minta motor, minta sepeda, minta motor, dapatnya mobil. Wah, nggak dikabulkan saya minta motor. Allah kasih mobil, syukurilah. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita jangan putus asa dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.